Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dalam supervisi pendidikan. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, berasal dari kata komunis yang berarti sama. Dalam arti kata sama, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Sedangkan secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena itu, komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing human communication yang sering kali disebut komunikasi sosial atau social communication. Di sini ada jenis-jenis komunikasi. Pada dasarnya komunikasi itu digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia atau kelompok. Jenis komunikasi itu terdiri dari komunikasi verbal, yang mana komunikasi verbal itu mencakup aspek-aspek berupa vocabulary ya, atau pembendaharaan kata. Komunikasi tidak akan efektif bila kata yang tidak yang tidak dimengerti. Karena itu, olah kata menjadi penting dalam komunikasi. Jadi, dalam pembendaharaan kata-kata ini kita menyusun kata-kata yang akan dikomunikasikan kepada lawan komunikasi kita harus dimengerti atau jelas gitu ya. Yang selanjutnya itu ada racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses apabila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi sedang ya, untuk dimengerti kita dalam berkomunikasi itu usahakan kecepatan komunikasi itu sedang gitu, tidak cepat ataupun tidak terlalu lambat juga. Di sini ada selanjutnya itu ada intonasi suara. Intonasi suara itu akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik ya, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak profesional merupakan hambatan juga dalam berkomunikasi. Jadi kita harus bisa mengatur intonasi suara dalam berkomunikasi. Di sini juga ada humor ya. Ya, humor itu dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia gitu. Itu menurut Dugan 1989, yang memberikan catatan bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi kita tidak terlalu fokus dalam komunikasi ya, dalam pembicaraan itu. Jadi harus ada humornya gitu kan. Di sini ada singkat dan jelas gitu. Kita berkomunikasi itu akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas gitu. Singkat tetapi jelas, langsung pada pokok permasalahannya gitu, sehingga lebih mudah dimengerti gitu. Dan dalam komunikasi verbal juga ada namanya timing atau waktu yang tepat tuh. Waktu yang tepat itu adalah hal kritis ya, yang perlu diperhatikan, karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan gitu. Jadi itu waktu juga harus penting ya dalam berkomunikasi gitu, agar komunikasi yang akan kita sampaikan itu bisa diterima gitu. Karena
timing atau waktunya itu tepat gitu. Di sini juga ada tadi sudah menjelaskan tentang komunikasi yang verbal ya. Di sini juga ada komunikasi non verbal gitu. Komunikasi non verbal gitu adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi non verbal memberikan arti pada komunikasi verbal ya. Jadi di sini ada kita berkomunikasi tetapi tidak dengan kata-kata gitu, tapi dengan memberikan arti, iya, dengan memberikan kayak ekspresi seperti itu gitu. Jadi kita berkomunikasi itu tidak sama dengan komunikasi yang verbal gitu, yang langsung dibicarakan dari suara kita gitu. Yang termasuk komunikasi non verbal itu apa aja sih di sini? Kenapa bisa gitu kan? Di sini ada ekspresi wajah ya. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi gitu, karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang gitu ya. Misalnya kita sedang marah ataupun sedang bahagia, kita sedang sedih, itu ekspresi wajah itu bisa memperlihatkan gitu. Dan kontak mata juga merupakan sinyal alamiah gitu untuk berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat gitu dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan gitu. Melalui kontak mata juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya gitu. Lalu dengan sentuhan ya, berkomunikasi dengan secara sentuhan adalah bentuk komunikasi itu personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan gitu daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan gitu. Postur tubuh dan gaya berjalan gitu. Postur tubuh dan gaya berjalan juga itu bisa untuk cara berkomunikasi. Itu cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya gitu. Jadi dari postur tubuh juga itu bisa berkomunikasi gitu. Sound atau suara, rintihan, menarik napas panjang, tangisan juga salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi gitu. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi non-verbal lainnya, sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas gitu. Lalu ada gerak isyarat. Gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan gitu, menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetuk-ketuk kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres ya. Misalnya kan secara kita berkomunikasi itu kita bisa dengan menggunakan isyarat ya, atau gerak isyarat. Misalnya kita menunjukkan sesuatu nih kepada orang lain, menunjukkan sesuatu ya, secara otomatis isyarat kita untuk menunjukkan sesuatu itu pasti dengan gerakan isyarat kita itu, dengan tangan kita atau dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa sih komunikasi itu ada gitu? Kenapa komunikasi itu ada dalam supervisi pendidikan gitu ya? Karena komunikasi menjadi inti kepemimpinan. Komunikasi merupakan seni atau cara untuk menyampaikan sesuatu agar orang lain itu dapat memahami kita gitu. Apalagi syarat seorang pemimpin itu selain ia harus berilmu, berwawasan luas,
ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani dan rohani, ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemampuan berkomunikasi akan sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang pemimpin gitu dalam melaksanakan tugasnya ya. Setiap pemimpin itu memiliki pengikut guna merealisasikan gagasannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Disinilah pentingnya komunikasi bagi seorang pemimpin gitu ya, khususnya pemimpin dalam usaha atau mempengaruhi perilaku orang lain gitu. Jadi pemimpin itu akan efektif gitu ya. Pemimpin yang efektif harus memahami pentingnya komunikasi yang baik gitu. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih gitu. Komunikasi merupakan suatu proses yang vital gitu dalam organisasi, karena komunikasi itu diperlukan untuk mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya gitu. Lalu bagaimana mungkin gitu komunikasi bisa berjalan dengan baik jika seorang pemimpin tidak memberikan kenyamanan? Malahan yang ada adalah ketakutan gitu, bahwa ketakutan bagi bawahannya dalam menyampaikan informasi kepadanya gitu. Ya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan materi komunikasi dalam supervisi pendidikan gitu. Jadi komunikasi itu sangatlah penting gitu bagi seorang supervisi atau supervisor, bisa disebut juga pemimpin gitu. Itu sangat penting untuk bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi bagi mereka harus bisa gitu cara berkomunikasi dengan baik itu bagaimana gitu. Makanya di sini sangatlah penting kita belajar berkomunikasi untuk supervisi gitu. Hanya itu aja yang bisa dapat disampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Jika ada yang salah mohon dikoreksi lagi, karena komunikasi itu pembelajarannya masih banyak di buku, di jurnal atau lain sebagainya. Buat teman-teman masih bisa mencari gitu ya, mencari lagi tentang komunikasi itu apa sih, bagaimana kita cara berkomunikasi yang baik dan benar. Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.